Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Terima kasih sudah datang di sesi mediasi pada hari ini. Sebelum melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sumaya SHMH sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak Ibu. Baik, saya akan memandu proses mediasi ini dengan tujuan untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Jadi, mari kita mulai dengan tetap menjaga suasana tenang dan terbuka. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada setiap pihak. Baik, terima kasih Bu Mediator. Perkenalkan, nama saya Tamar Tujal Agustin sebagai pemohon dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz Esa Hemat, kuasa hukum pemohon. Perkenalkan, nama saya Nur Abdurrahman sebagai termohon dalam kasus ini. Baik, sebelum memulai ini, saya ingin bertanya apakah pihak-pihak yang terlibat di sini hadir secara sukarela? Kami berdua dengan klien saya ini siap sukarela. Saya juga hadir secara sukarela. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita memulai sesi mediasi ini, izinkan saya mengingatkan bahwa proses mediasi ini bersifat tertutup dan tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang baik tanpa melibatkan pengadilan. Baik, untuk Ibu pemohon, silakan untuk menyampaikan alasan mengapa mengajukan gugatan kepada ini. Terima kasih Bu Mediator. Saya menggugat cerai karena saya merasa tidak dianggap lagi sebagai istri. Suami saya sering pulang malam, tidak memberi kabar, tidak peduli pada saya dan anak-anak. Saya bahkan sempat curiga bahwa dia ada wanita lain. Saya hadir di sini karena saya ingin tahu apakah ada harapan untuk rumah tangga kami. Tapi saya lelah, Bu. Sudah terlalu lama suami saya pergi begitu saja tanpa memberi alasan yang jelas. Saya ingin perubahan. Apakah kamu tidak merasa bersalah, Mas? Baik, Ibu. Saya mengerti perasaan Anda. Ini adalah masalah yang berat. Tapi sebelum itu, izinkan saya menanyakan dari pihak Bapak terlebih dahulu. Silakan untuk Bapak memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Saya mengerti kenapa istri saya merasa seperti itu. Tapi aku bersumpah, aku nggak ada selingkuh. Aku minta maaf. Sebenarnya, selama ini aku bekerja keras untuk keluarga kita. Aku terlalu fokus untuk mencari nafkah, untuk memberikan yang lebih baik terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak. Tapi aku nggak tahu bagaimana cara mengungkapkan itu. Aku juga merasa terlupakan, tapi itu bukan alasan aku untuk mengabaikan kamu. Kamu terlalu sering gak pulang. Kamu abaikan aku dan anak-anak. Ketika aku mencoba hubungi kamu malah tidak pernah ada kabar. Apa kamu benar-benar menganggap saya masih istri kamu? Aku tahu, Ra. Aku tahu. Aku minta maaf. Aku sering pulang malam karena pekerjaan. Gak ada aku selingkuh-selingkuh. Kadang aku lembur. Kadang aku harus pagi-pagi buta ke kantor. Semua itu demi apa? Demi kita dan anak-anak kita. Tapi mungkin aku gak pernah memberi penjelasan yang cukup. Aku gak maksud kok nyakitin kamu. Mungkin lebih tenang. Saya tahu dan saya bisa memahami apa yang kalian alami. Ada banyak faktor yang membuat hubungan menjadi tertekan, namun penting untuk kembali saling membuka diri dan mendengarkan satu sama lain. Seperti pada pasal 34 UU nomor 1 tahun 1974 yang dimana menjelaskan mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Di sisi lain pun, pada pasal 31 UU nomor 1 tahun 1974 mengharuskan suami dan istri untuk saling mencintai dan bekerja sama. Jadi, mari kita semua untuk bisa bekerja sama dengan kepala dingin dan hati yang tenang agar mediasi ini bisa berjalan dengan baik. Ibu, klien saya ini sangat terabaikan. Bahkan setelah beberapa hari tidak ada kabar. Beliau merasa suami memiliki hubungan lain. Rasa cemas itu wajar. Karena suami tak memberikan kejelasan. Bu Mediator, klien saya hanya ingin rasa aman dan kejelasan. Jika memang tidak ada orang ketiga, dan Bapak bersedia memperbaiki komunikasi, serta memberi waktu bagi keluarga, mungkin masih ada ruang untuk berdamai. Saya nggak tahu lagi harus berkata apa. Aku nggak selingkuh.
Aku hanya terlalu fokus bekerja untuk keluarga kita. Setiap malam, ketika aku pulang, kamu sudah tertidur. Dan aku ngerasa apa yang aku lakukan selama ini nggak cukup. Kenapa nggak ada komunikasi, Mas? Kenapa kamu nggak bilang, aku hari ini pulang malam? Kenapa harus disembunyi? Saya harus menunggu kabar kamu, sedangkan kamu tuh nggak pernah datang. Kamu tahu kan gimana rasanya? Mungkin bisa tenang. Baik, Ibu. Saya mengerti Ibu merasa sangat kesepian dan cemas. Tapi dari apa yang tadi saya tangkap, dari Bapak sendiri mengatakan bahwa Bapak tidak memiliki hubungan dengan orang lain ataupun orang ketiga. Dan juga saya memahami bahwa Ibu merasa cemas dan khawatir karena Bapak tidak pernah memberikan kabar dan jarang pulang tepat waktu. Ya, mungkin kepada Bapak juga agar istri Bapak bisa lebih merasa dihargain, Bapak bisa untuk lebih sering berkomunikasi dengan istri Bapak. Sebagaimana pada pasal 33 UU nomor 1 tahun 1974 mengharuskan suami dan istri untuk saling menghargai dan setia. Komunikasi itu adalah kunci utama dalam suatu hubungan. Baik, saya janji. Aku akan berusaha menjadi lebih baik. Aku akan menghubungi kamu, memberi kabar kamu setiap hari, setiap aku ada waktu. Aku akan pastikan kamu gak ngerasa kesepian lagi. Aku janji akan hal itu. Aku tahu, selama ini aku banyak salah. Dan aku gak ingin rumah tangga kita berakhir seperti ini. Aku mau percaya, Mas. Aku juga yakin kamu masih mencintai aku dan tulis sama rumah tangga kita. Tapi kamu harus buktiin, aku juga mau kita bareng-bareng lagi untuk anak-anak kita. Baik, saya senang sekali mendengar pernyataan dari Bapak dan Ibu. Baik, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian berdua sepakat untuk tidak melanjutkan proses perceraian dan memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan kalian? Apakah Ibu mau lanjut? Lanjut aja, Pak. Tidak melanjutkan ke pengadilan. Baik, Bu. Kami berdua memberikan kesempatan, namun dengan beberapa komitmen. Klien kami ingin ada perubahan nyata dalam hal komunikasi dan perhatian dari termohon. Apakah Bapak Abdur siap menjalankan komitmen tersebut? Saya siap. Saya akan lebih terbuka dan selalu memberi kabar kepada istri saya. Aku ingin kita tetap bersama. Membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang, membangun rumah tangga kita menjadi lebih baik. Aku akan bekerja keras, tetapi aku juga akan lebih memperhatikan istri saya. Ya, baik, saya senang sekali mendengarnya. Dengan kesepakatan ini, saya akan menulis hasil laporan mediasi yang menyatakan yang pertama, tidak melanjutkan perceraian dengan komitmen untuk memperbaiki rumah tangga bersama-sama. Yang kedua, komunikasi yang lebih intens antara suami dan istri terkait pekerjaan dan kegiatan masing-masing agar menghindari kecurigaan. Dan yang ketiga, pemohon dan termohon sepakat untuk saling mencintai, menghormati, dan setia serta menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan pasal 33 dan 31 UU nomor 1 tahun 1974. Saya akan membuat berita acara kesepakatan ini yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Baik, mungkin bisa saja kita langsung menandatangani kesepakatan tersebut untuk pihak pemohon dan termohon. Ya, baik. Terima kasih atas kerjasama yang baik dari kedua belah pihak. Semoga keputusan ini membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangganya. Semoga Anda berdua dapat terus berkembang bersama, saling mendukung, dan menjadi pasangan yang lebih baik lagi. Terima kasih, Bu Pendeta. Cukup saja mediasi pada hari ini kita selesaikan. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup mediasi tadi hari ini.